Kalau saya nanti kalau udah berkeluarga apa ya, intinya jangan berebut satu. Jangan rebut. Tidak dia bangun dari tempat tidurnya, ya wajahnya tetap sama di hati gitu. Jadi mungkin jangan hanya karena dia dandan dia di hati, enggak gitu. Tetap bangun tidur kayak enggak, kayak ya dia tetap di hati. Yang bawah kalau tidak menonjol, dia yang di atas jangan menonjol gitu. Intinya harus imbang. Secara tegigi. Monggo enaknya wes. Jadi kalau nikah, pertama mungkin jangan merebut aku. Ya, Bisnis guys, itu luar biasa guys. Saling menyimpan ego lah. Jadi apa? Coba diulang, jangan merebut paku. itu yang pertama. Terus ya yang kedua, tidak dia bangun dari tempat tidurnya, ya wajahnya tetap sama di hati gitu. Jadi mungkin jangan hanya karena dia dandan dia di hati, enggak gitu. Tetap bangun tidur kayak enggak, kayak ya dia tetap di hati. Artinya kamu mencoba untuk mencintainya setiap saat. Ya jangan ada karenanya lah. Berarti cara dia menjalani, kira-kira teorinya nanti adalah berkomitmen mencintai istrinya dalam situasi apapun, bukan hanya mencintai kelebihannya tapi juga mencintai kekurangannya. Kira-kira seperti itu tadi. Iya. Ini keren ya guys, tapi beneran kayak itu apa enggak kawan-kawan? Allah. Belum terjadi. Ya kita buktikan bersama nanti. Cek ekonomi. Kalau untuk tentang masalah berkeluarga di pondok kita juga pernah berkeluarga. Ustaz nulis pun yang berpengalaman kalau ada masalah curhatnya ke saya. Semua tebek untuk tentang masalah dia punya saya begini, saya tuh diam gitu. Saya tuh diam karena ya dia juga pernah berkeluarga. Seperti ini yang bercerita juga berpengalaman. Ya karena santri serba bisa. Serba bisa. Oke. Saya sudah nangkap nanti bagaimana caranya sang sastrawan Subhanul Muslimin ini menjalani pernikahan. Kira-kira dia akan berkomitmen dengan istrinya, akan mencintai kelebihan dan kekurangannya. Itu di angan-angan dia. Ya, Tahu nantinya seperti apa Allah. Coba Rijal. Iya. Mungkin sama dengan teman-teman. Kalau saya nanti kalau udah berkeluarga apa ya, intinya kita jangan berebut satu. Jangan merebut. Ada rokok. Jangan merebut salah. Jadi mungkin dengan itu nanti insya Allah akan alhamdulillah. Oh gitu ya. Berarti intinya saling memahami. Jadi teori yang akan kamu terapkan adalah saling memahami. Mungkin mereka kalau jomblo belum nikah mungkin pintar mas. Jadi teori-teorinya sudah keren semua. Ini ternyata sudah nikah. Coba kalau Ustaz yakin kira-kira gimana di angan-angannya? Mungkin lebih ke teori ilmiahnya ya, baik Quran ataupun hadisnya ya. Nanti jarinya dia jawab yang berbeda. Kalau saya sih gini Gus, di beberapa kitab dijelaskan ini huququz zaud yang ini, huququz zaujah yang ini, tugasnya suami yang ini, tugasnya istri yang ini. Sehingga itu jangan sampai dibalik. Jangan sampai dibalik. Jadi yang laki-laki itu harus berpikir tugas saya itu apa? Salah satunya memberikan nafkah dan lain sebagainya. Yang istri harus berpikir saya harus jadi istri yang menerima apa adanya. Nah, jika cara berpikir ini dibalik, Gus, yaitu suami punya cara berpikir, istri saya itu harus menerima apa adanya. Sedangkan si istri punya pemikiran, suami saya harus memenuhi kebutuhan saya. Maka sakinah, mawaddah warahmah itu hilang. Kalau bahasa sederhananya saling memahami. Saling memahami sehingga semua hak intinya jangan terlalu menuntut. Jadi satu sama lain harus memahami, jangan terlalu menuntut. Secara teori Al-Quran kan seperti itu. Iya, benar kata Muhtadi tadi yang bilang jangan rebut aku. Jangan rebut aku. Aku pernah saya sendiri kan begini Gus. Menikah dalam kondisi masih aktif di pesantren itu kan untuk menenangkan pasangan ya, untuk menenangkan pasangan. Jadi saya kasih tahu bahwa yang punya sampean itu badannya ya
saya. Kalau ilmu saya itu bukan hanya punya sampean. Punya pesantren. Nah, ilmu saya itu punya murid-murid saya, punya teman-teman saya, sehingga ya kalau ada tugas ngajar, kalau ada apa ya bebas saja. Jangan Silakan ditekan. jalan. Dan alhamdulillah istri bisa ngerti gitu. Padahal istri kamu tuh orangnya nyunyu banget ya, manja gitu ya. Ya kalau manja itu memang yang diharapkan suami ya gitu Gus. Malah seorang suami kalau istrinya kok nggak manja-manja lagi, ini kayak manja ke siapa? Manja ke siapa? Kok jadi dia? Iya. Wah, ini bahaya ini. Ini manja siapa? Kok nggak manja ke saya? Coba Rijal, Jadi Tom, Tom. Sampai setuju nggak dengan apa yang disampaikan Eki? Beliau lebih pengalaman dari sampean. Jangan tahu. Ya mungkin pikiran saya apa namanya dari Ustadz Lis itu, jadi kan komitmennya adalah ibadah. Ya memang benar karena ada di apa namanya salah satu ulama yang tersohor saja, Syekh Abdul Wahab Asy'aroni itu salah satu ulama yang istrinya cerewet. Ketika istrinya sedang marah, beliau bukan malah apa namanya shopping dan lain sebagainya, tapi beliau memperbaiki diri dalam ibadah. Memperbaiki diri. Mungkin Ustadz Lis ini berangkat dari situ, kemudian komitmen beliau adalah ketika ingin pasangan ini tetap sakinah mawaddah warahmah, Ibadahnya yang kencang. ibadahnya yang harus Kencang. kencang. Tadi Imam siapa? Imam Abdul Wahab Asy'aroni. Abdul Wahab Asy'aroni. Jadi pemikiran Ustadz Lis itu sebenarnya berdasar Iya. dari Imam Abdul Wahab Asy'aroni yang punya prinsip sakinah di pernikahan itu tergantung seberapa hebat ibadah kita kepada Allah. Iya. Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa saya sadari. Karena kan apa namanya pasangan itu kan dari jiwanya laki-laki juga, sehingga apa yang dilakukan oleh istri berarti itu adalah bentuk dari apa yang dilakukan oleh suaminya. Kalau kita tabrakan gimana? Ini kan saya kan mengibarati apa yang disampaikan oleh Ustaz. Iya, berarti bukan belum prinsip kamu. Ini belum, karena saya kan masih Saya belum. itu nanti mau saya tabrak gitu loh. Oke. Oke, saya tabrak dengan kasusnya Fir'aun dan istrinya, Ya. atau Nabi Nuh dan istrinya, kan seperti itu. Beliau itu yang satu soleh, yang satu wailus soleh. Nah, gimana? Iya, Nanti. saja gini ya. Tapi Serang sebenarnya dia. kan kalau dilihat dari situ ada satu kitab yang keren menurut saya, yaitu judulnya As-Sabru 'ala Zawjah. Itu kitabnya keren, tapi kitab yang dia bawa guys nih. Wajan. Itu, Apa ini? itu azwaja gitu. Dia tidak mau komitmen di sana istri. Oh enggak, ini menceritakan tentang bagaimana cara Ya, menjalani. sudah. Bukan berarti saya Saya harus klarifikasi. banyak ya, dalam As-Sabru 'ala Zawjah di situ cara nenangin istri bukan hanya dengan ibadah gitu. Ya bisa dengan memaafkan, bisa kalau masyhur kan kita dengar Sayyidina Umar bagaimana ketika Yang can dicobik. Sayyidina Umar itu orang yang gagah ya, bukan gagah gemulai, ya gagah lah. Mulai kayak siapa? Kayak Les juga gagah, tapi ketika dimarahi istri ya harus diam memang Gus. Harus diam. Karena sekelas Sayyidina Umar saja ya diam. Kita juga tahu Sayyidina Ali yang waktu itu dijuluki Abu Turab kan gara-gara ya ada konflik keluarga, kemudian beliau keluar tidur di masjid beliau. Sama dengan Les Blaise Dukan tidur di mana gitu. Itu pernah dilakukan Sayyidina Ali. Pas dibangunin sama Nabi, ya Abu Turab gitu. Bapaknya debu, kok tidur di sini? Ya namanya menantu ya diam. Kemudian Nabi tanya ke putrinya, kenapa? Entah. Ali gini gitu. Akhirnya Rasulullah tersenyum. Nah ternyata di situ yang perlu dijadikan pelajaran adalah sekelas Sayyidina Ali saja untuk menenangkan istri memang kadang ya keluar tidur berita. Seperti yang dilakukan. Kalau ditanya nanti, kamu kalau saya marah kok keluar? Loh, aku nurut Sayyidina Ali kok. Masuk. Ya.
Kalau malah sholat, malah ngaji nanti. Malah nggak bener malah ya. Tambahan kan nanti itu. Papok ngaji deh. Mungkinin kita ya, udah aja deh. Bentar kaki pok ini nanti ya. Jadi ngindar sekali apa? Ngindar. Nah, jadi ternyata masya Allah ya guys, apa yang beliau lakukan, walaupun kata Desa Mas sadar, ternyata itu sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama hebat dan oleh para sahabat. Masya Allah sekali guys. Mungkin kita tambahan lagi mungkin. Jadi Ya. Nah, tadi Rijal kan nggak selesai ya, nggak selesai. Iya, kan? belum selesai. Coba ditambahkan lagi Rijal. Rijal guys, Faisal guys ya. Ya karena kan dari sehingga pas ada ayat itu yang min nafsi wahidah itu dari berangkat dari itu kemudian memang seharus komitmen seperti yang Saya jenengan sampaikan katakan tadi. itu Ya. karena menurut Profesor Koresia pun min nafsi wahidah itu juga ada hikmahnya adalah memang dua orang ini yang aslinya satu itu juga harus satu komitmen agar supaya keduanya tidak saling bertengkar. Caranya komitmen tuh gimana? Nah, caranya komitmen itu gimana? Mungkin yang seperti dijelaskan oleh Ustadz Les dan Ustadz Muhlis, ini kan juga cara-caranya. Kalau marah maka seperti apa? Berani percaya berarti ya. Oke. Berani untuk percaya. Jadi nikah itu kalau yang saya simpulkan dari Ustadz Rijal bukan tentang bagaimana kita menikahinya, tapi bagaimana kita menitipkan kepercayaan kita kepada dia. Jadi nikah adalah tentang menitipkan, gitu ya. Masuk nggak? Masuk ya. Nikah itu tentang menitipkan. Nanti kan begini. Kita titip kepercayaan kita titip anak kita ke istri, yang istri juga gitu. Saya titip diri saya percayakan ke Anda. Jadi nikah adalah tentang menitipkan, itulah komitmen. Kan seperti itu. Nah, seorang suami menitipkan kepercayaannya, menitipkan cintanya ke seorang istri, menitipkan anaknya ke seorang istri. Terus yang istri juga gitu, tentang menitipkan, iya kan? Jika salah satunya berbeda, Cepet. ternyata ada yang mampu bertahan loh Gus. Gimana tuh? Nah, Coba kasih kan contoh. kan dari sekian banyak orang itu pokoknya saya nggak mau pisah sama dia seperti apapun saya tetap nggak mau pisah. Akhirnya pisahnya cuma marah. Itu bucin tingkat dewa itu. Di- Kalau menurut saya nggak usah terlalu banyak taklik. Artinya kalau ingin bahagia sama istri ya jangan terlalu banyak taklik. Yang penting masih perempuan ya sudah. Kalau kita ingat model taklik saya suka begini guys. Yang penting santri. Sehingga sekarang kalau kita tanya beliau, mungkin beliau nggak terlalu mengurusi entah istri saya gemuk, istri saya kurus, istri saya mau tidur begini, istri saya mau seperti apa. Beliau nggak masalah, nggak terlalu banyak taktik itu satu cuma. Sebenarnya semua berangkat dari sederhana ya, Iya. dari kesederhanaan. Oke, sip. Jadi guys, kesimpulannya bagaimana caranya menggapai sakinah mawaddah warahmah? Mungkin kalian simpulkan sendiri saja. Karena banyak tadi ada kata hadis cara menggapai sakinah mawaddah warahmah itu diboroti dengan oleh Ustaz Rijal dari Ustaz Rijal. Bahwasanya ibadah itu salah satu mengantarkan kita untuk sakinah mawaddah warahmah menurut Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kemudian seperti Tadkhiris Majid yang ketika mencapai sakinah mawaddah warahmah adalah dengan cara dia tetap berkomitmen dan selalu memahami wanita. Akhirnya caranya beliau gimana meredam konflik ketika istrinya mulai harga, mulai marah-marah dan sebagainya. Mulai Sudah rambutnya sudah jadi api guys. Beliau caranya hanya pergi ke warung beli es dugan rokok. Enggak Gus, bes dugan itu pulangnya kan ya itu bahan itu. Dia pulang beli dugan kan ada bahan, ada lanjutan di situ cuma nggak dijelaskan. sama telurnya itu sama telur sama madunya mungkin Lain itu. Jadi nanti sederhana dalam menghadapi konflik ternyata hanya dengan biarkan dia berpikir sendiri, biarkan dia memahami sendiri. Nanti juga prinsipnya tadlis yang Ustaz Khalis Majid itu yang penting nantilah
kalau sudah reda dia akan ngerti sendiri. Dan ternyata itu diibarati oleh Ustaz Yakin, kasus seperti itu pernah dialami oleh Sayyidina Ali, gitu ya. Ternyata apa yang dilakukan Tabligh itu selaras dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini keren guys kajian dari ini. Nah sekarang kita masuk ke konteks pertanyaannya. Konteks pertanyaan. Nggak bikin tanya saya gimana menjalani sakinah mawaddah warahmah. Nah ini yang podcast siapa berarti? Gak bisa berarti. Oh nanti di channelnya Mutati mungkin. Ini YouTuber semua, guys. Seges red. Saya ke pemirsa, guysnya bilang. Bukan gas Gus. Ini gas ini. Gas, kompor gas. Oh. Itu. Biogas. Rosak. Sudah difoto bro ya buat tampilan. Oke. Thumbnail. Kita ke season pertanyaannya ya. Tadi dicatat sama Ustaz Rizal sebagian. Tapi saya mau sebutkan akun IG-nya, kasihan lah mereka yang sudah. Saya mau nunggu tema yang lain ya Gus. Kunci kesuksesan dalam ini Adelia Trisdama. Kunci kesuksesan dalam sebuah pernikahan itu apa Gus? Ya sudah dijawab tadi ya. Jadi caranya adalah dengan berbanyak ibadah dan saling memahami. Kemudian pertanyaan lagi, ini yang perlu dikaji kayaknya. Ini pertanyaannya banyak sekali yang model seperti ini. Ini kita ambil dari Galeri Nusra. Galeri Nusra. Ya dari Galeri Nusra ya. Kita ambil dari dia saja. Sebenarnya pertanyaan yang mirip ini banyak. Akun-akun yang lain seperti Ningirda dari mana Jombang? Apa beliau keluarga Tubiran? Saya nggak ngerti ya. Itu juga tanya kemarin. Bagaimanakah lafaz akad nikah mut'ah dan apa syarat dan hukumnya? Jadi konteks nikah mut'ah ini seperti apa sebenarnya? Terus nikah versi Nabi. Itu yang jawab biasanya Tom and Jerry itu. Ya. Ya, coba dari Ustaz Yakin dulu. Kalau dari saya tidak mau mengkaji mut'ah, bukan berarti tidak tahu. Toh Karena sudah disendikan oleh Rasulullah. ya nikah mut'ah itu ya tidak boleh gitu. Nikah walau bi alfi sanatin kalau bahasa Fathul Mu'in itu di situ. Sekalipun nanti jangka waktunya meskipun panjang Ustaz, tapi kalau berangkatnya dari mut'ah tetap tidak boleh. Walau bi alfi sanatin, sekalipun kamu membatasi 1000 tahun, tetap hukumnya tidak boleh. Mungkin Ustaz Rizal sepakat ya? Iya. Sepakat ya. Jadi mut'ah guys, apapun alasannya sudah tidak ada. Mut'ah itu sudah ditutup oleh Rasulullah SAW. Karena memang Ya. kalau di apa namanya? Sampai dulu ya. Enggak, Enggak. mungkin yang sebenarnya. Oh. Karena memang kalau di itu kan berangkatnya dari mu'aqqad, salah satu nikah itu adalah syaratnya tidak boleh mu'aqqad. Salah satunya mu'aqqad itu istilah lainnya adalah mut'ah. Memang dulu di masa kalau di syarahnya itu di ananya mau dijelaskan juga awalnya memang pernah diperbolehkan, namun akhir-akhirnya terakhir itu dilarang. Istilah nikah mut'ah mungkin kan nggak semua penonton tahu itu nikah mut'ah itu apa. Mungkin istilah bahasa Indonesianya dulu nikah mut'ah itu apa? Nikah kontrak. Iya, nikah kontrak. Kalau yang bahasa ngetrennya kan kawin kontrak. Iya. Kalau ada bahasa kitabnya itu al-mu'aqqad biasanya. Al-mu'aqqad kemudian diistilahkan dengan mut'ah. Mut'ah itu kalau di makna pesantrennya itu ya kawin kontrak ya. Nikah mut'ah ya. Oke. Oke. Ya, seperti itu guys. Jadi mut'ah itu sudah ditutup, tidak ada lagi jalan untuk menuju ke sana. Seperti yang disampaikan Profesor Ustaz Yakin dan Profesor. Amin. Apakah boleh ketika kita ijab kabul menikah menggunakan selain bahasa Indonesia? Ya boleh banget. Maksud dari nikah tahlil, nikah mut'ah, nikah sigar. Mungkin nikah mut'ah sudah, sekarang yang nikah tahlili mungkin ya, sama nikah sigar. Pernah dengar? Belum. Kalau sigar dan tahlili belum ya? Belum itu ya. Tahlili pernah? Ya tahlili itu muhalil. Mungkin dijelaskan yang tahlili itu. Kalau dijelaskan semuanya panjang Mas. Hmm. Artinya kalau memang nikah tahlil yang dimaksud adalah muhallil, ya berarti
setelah orang kok tolak 3 kali, kemudian untuk halal jadi balikan kepada suaminya yang lama, maka dia harus Kami menikah. tadi cocok. sama orang lain dulu gitu. Jadi sama Ustaz tadi tidak apa-apa. Ini biasanya kalau di pondok. Biasanya sama Ada jasa JNT. Kalau enggak tante enggak apa-apa, tapi kalau you wis. Tante. Ini buka jasa di pondok. Anti ya. Dan itu boleh-boleh saja, asalkan nggak ada batas waktu lah, nggak disetting gitu loh Gus. Artinya kalau mau nikah ya sudah nikah saja. Kemudian beberapa kali kayaknya jenengan sendiri pernah menawarkan muhalil itu, cuman juga ditawarkan ke yang buka jasa gitu loh Gus. Pak forum berarti ya. Iya. Ini ada dari Melinia APBM. Pernikahan bukan mainan, namun itu takdir. Lantas bagaimana menanggapi orang yang selalu tanya kapan nikah? Ya, dijawab gimana itu? Dijawab gini aja Gus. Kapan nikah? Sampean kapan mati? Dijawab gitu aja Gus. Berarti tetap kembali lagi. Nikah itu takdir memang. Ya, itu keren itu jawabannya seperti itu guys. Cukup banyak. Misalnya ada seorang suami yang temperamen, apa yang harus dilakukan? Temperamental, ya, temperamental dalam arti temperamental. Tadi Tadris Holis Fajid mengartikan temperamen dengan definisi yang berbeda. Tapi yang dimaksud di sini adalah temperamental, jadi gampang marah, naik turun temperamenturnya. Oh iya. Cara menghadapinya bagaimana? Emosi. Pada RT ya Pak ya. Tidak bisa ya. Jadi memang pernikahan itu rumit guys. Karena kewajiban suami itu banyak sekali ya. Mulai dari nyuci, terus apa? Rawat anak. Bahkan kalau di kitab menyusui anak. Kembali. Iya, apa? Seorang istri menyusui anak itu harus dibayar guys. Kalau di kitab. Jadi ketika istri itu mau melakukan itu semua tanpa dibayar dan tanpa pamrih, itu pahalanya melebihi sholat 1000 rakaat. Bayangkan berapa besar pahala seorang istri ketika melakukan itu semua dengan Menyusui senang itu. hati, termasuk menyusui. Ya perlu ditambah anunya itu terus ketika menyusui jangan niatkan. Bedanya sekarang sama dulu kan gitu. Kalau anak sekarang kan disusui agar tidur gitu. Ya padahal dulu disusui agar dia minum benda halal, kemudian nanti bisa mendoakan, bisa membacakan zikir dan lain sebagainya. Sehingga kalau masih kecil anak itu kita susui agar cepat tidur, ketika besar jadi generasi yang Suka nyusui. suka tidur. Oh. Jelaskan. Gimana beliau? Cut skip. Oh, oke. Ini dari Alyaimni Ash. Ketika waktu nyuruh segera nikah tapi ortu dan keluarga belum merestui sepenuhnya dengan doi. Nah, ini yang Dijawab ini ya. Jadi sastra. mau mengajukan proposal Bos. Jadi dia tidak direstui tapi disuruh segera nikah cuma tidak direstui dengan pacarnya gitu. Jadi ya mungkin ngambil kesimpulan terserah orang tua aja sih. Jadi yang ya kalau Memperi aja sih. kan biasanya kan kalau disuruh nikah ya doinya disuruh maju, kalau ditolak ya udah terserah orang tuanya maunya sama siapa. Dan Sama tadi aja. Dan takutnya juga dia maksa nikah sama doi karena lagi asmara. Iya, cinta itu sementara lah. Betul. Nah, ya, kembali ke konsep awal yang kemarin itu Ustaz Yakin la mahabbata illa ba'dan nikah. Kitab Jamilus Shawir. Tidak ada rasa cinta yang terjadi sebenarnya kecuali setelah nikah. Jadi cinta yang benarnya itu guys akan ada setelah nikah. Karena itu butuh proses. Butuh waktu. Butuh waktu gitu ya. Coba aja. Cinta butuh waktu. Bisa. Nyanyi dulu. Tidak Kan sih. dulu itu kan ada. Tidak, kalau menurut saya cinta itu anugerah, jadi tidak butuh waktu, memang langsung dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu akan naik turun, seperti keimanan. Ada frekuensi di mana cinta itu naik, ada frekuensi di mana cinta itu turun. Dan cinta itu akan benar-benar stagnan frekuensinya ketika
pernikahan. Karena sudah ada ikatan-ikatan mungkin ya, secara psikologi. Kan ya kalau kita lebih terbuka ya ada di waktu itu Gus. Azwajan guys, azwajan. Kalau Jadi lebih dia terbuka memang- ya ada di sana gitu. Oh iya. Enggak, kalau dibaca di Asrarul Jima itu salah satu yang memperkuat rasa cinta yaitu jima itu. Semua perempuan yang awalnya cintanya hanya 40% ke kita, kalau sudah Dices. langsung naik itu Gus. Naik 100%. Tanya naik apanya saya tidak paham. Silakan tanya ke yang punya istri Iya, aja. tapi dia nggak punya istri. Mungkin nikah kan di kitab itu punya makna dua ya. An-nikah ail wati. Itu kan ya. Ya. Secara bahasa. Mungkin di hadis itu mungkin kita maknai secara bahasa mungkin ya. La mahabbata illa ba'da nikah, tidak akan muncul cinta yang benar-benar sejati kecuali setelah jima. Itu mungkin. Ini kan versi Ustaz yakin, saya cuma meneruskan. Ini mengibarati berdua itu Gus. Iya berdua ya. Saya cuma meneruskan, ya kan? Oke. Berarti solusinya apa dong tadi dari pertanyaan tadi? Tapi kan Bisa kalau saja kasmaran gitu ya. kalau konsep wali kan banyak, ada istilah wali bedbir, kemudian ada istilah juga wali hadol dan lain sebagainya. Ya kalau di kasus Fatul Mu'in itu si wali boleh menolak calon dari anaknya ketika dia juga memiliki calon yang setara dengan calon anaknya itu, meskipun setaranya itu lebih rendah dari calon anaknya. Wah, nanti kamu diserbu sama kaum feminis kamu nanti. Ya, nah artinya kan salah satu kewajiban orang tua juga kan menikahkan anaknya. Salah Satunya kan, karena takut bagaimana nanti ketika dilarang kemudian mereka berdua berzina dan lain sebagainya. Kan yang salah juga orang tua. Ya benar. Jadi karena memang kadang anak muda itu lagi kasmaran, nggak stabil dan sebagainya. Makanya ada konsep yang namanya wali mujibir, ya kan? Mujibir, wali adol. Nah, tidak katanya beliau, ayo tidak. Nah, pemikiran seperti itu jangan dipakai oleh sang anak Gus. Oh, Tapi jadi pemikiran itu harus di sang bapak ya? Harus ada di orang tua. Jadi kalau anak harus meyakini bahwa orang tua kita itu boleh maksa kita atau boleh menentukan siapa yang harus bersama kita. Orang tua harus punya pemikiran anak itu boleh dan punya hak untuk memilih dengan siapa dia akan hidup. Berarti pemikirannya dia. Sehingga kalau orang tua sama anak sama-sama punya pemikiran seperti ini, insya Allah kalau baik jangan. Semua takdir Allah. Berarti kan semua harus ada di porsinya masing-masing. Di Harus posisi tahu di masing-masing. posisi dan porsinya masing-masing. Ini menarik. Jadi yang anak itu berarti Gus, kenapa harusnya kan dikaji kenapa kok pasangan yang menurut saya bagus buat saya kok ditolak sama orang tua, itu harus dilihat lagi. Ya, oke. Oke. Kemudian nggak tahu harus nanya apa, Gus, cuma pengen segera dinikahi saja. Leni Mei 9 ketiga. Oh. Woi, ada kode. Bagaimana cara kita mengetahui atau mencari laki-laki baik sesuai syariat agama? Kalau menurut saya dulu jawab ya. Terus laki-laki yang baik itu ketika dia mau menghargai perempuan karena ada sabda Nabi, ma'akroman nisa illa karimun. Ketika dia tahu caranya memuliakan perempuan, menghargai perempuan, berarti dia laki-laki baik. Karena itu sudah hadis soalnya itu, ma'akroman nisa. Berarti tidak maksiat berarti ya Gus. Iya, tidak maksiat berarti. Jadi tidak ya gitulah. Mungkin dari yang lain mungkin. Tapi kadang gini Gus, pemahaman itu kadang disalahpahami oleh para perempuan, yaitu ketika kok suami tidak nuruti dia, oh kamu nggak menghormati aku. Itu dalam konteks sudah terjadi. Karena dalam beberapa referensi yang ada kayak di Fawaidul Mukhtarah kalau kita baca, jika seorang nantinya memasrahkan semua urusannya kepada seorang perempuan, maka dia termasuk orang yang hina. Iya, itu di Fawaidul Mukhtarah begitu. Jadi kita sebagai laki-laki kan bimbang, kadang satu sisi kita harus menghormati perempuan, sisi yang lain kalau kita semuanya kita turuti ya bahwa dia masuk di keterangan dampu itu. Gimana? Ya di pertengahan itu lah Gus. Ya teman-teman tahu sendiri kapan harus mengalah, kapan harus jadi pemimpin. Enggak pas semuanya kalau kata istri begini harus begini.
Kalau kata Pakai istri, intuitif itu ya, pakai intuisi. yang kenal ke istri, yang Kemudian pertanyaan berikutnya, jika tiba-tiba timbul ketidaknyamanan atau ragu saat pernikahan sudah terjadi, itu solusinya bagaimana? Jadi tiba-tiba sudah nikah, dia ragu dengan pernikahannya dan sudah tidak cinta lagi sama suaminya, itu gimana solusinya itu? Ganti suami, guys. Terlis, gimana terlis? Jangan dibolehin. Masalahnya gimana, Gus? Jadi ketika tiba-tiba timbul ketidaknyamanan atau sudah pernikahan sudah terjadi, itu solusinya bagaimana? Ternyata dia sudah tidak cinta lagi dengan suaminya. Kan yang sudah kita bicara dari tadi kan cinta itu pasang surut. Ya mungkin ketika itu cintanya masih surut. Gitu. Ya kita tunggu, kita sabar. Sabar kali ya solusinya ya. Sabar. Asobru man sobaro dofaro gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir guys, terakhir ini ya, terakhir ya. Kita selesai di sini. Mana yang terakhir ini? Ya Allah. Ini bolehkah ketika kita sudah jadi istri menjadi wanita karir? Jadi selama ini kan adat patriarki kita itu kan mengatakan wanita tidak boleh kerja di luar, cukup di kamar, nangkap, melahirkan, menyusui, masak, kan begitu kan? Itu patriarki yang terjadi di masyarakat. Nah, sekarang bolehkah wanita itu juga berkarir? Kalau saya pribadi, prinsip saya pribadi, yang namanya pernikahan itu harus jalan bersama. Jadi tidak boleh timpang salah satunya. Kalau saya berkembang, maka istri saya juga harus berkembang. Jadi saya harus jalan bersama kalau saya. Kalau tanya prinsipnya itu sangat panjang sekali, nanti dalil-dalilnya mungkin bisa dijelaskan oleh kita saja. Kalau menurut saya gimana? Harus imbang. Harus imbang ya. Berarti Iya. dengan setuju. Yang bawah kalau tidak menonjol, ya yang di atas jangan menonjol gitu. Intinya harus imbang. Jadi dengan setuju kalau seandainya perempuan itu berkarir. Ya, yang penting masih dalam pengawasan kita. Sebenarnya ternyata dikasih takdir untuk jadi manajer di sebuah toko atau pabrik. Apakah karir jadi manajer itu sama di sini? Enggak setuju. Ya, kalau Ya karena mungkin karena prinsip jenengan saya bisa mampu gitu kan, Iya, mungkin bisa. berangkat dari situ ya. Tidak setuju. Kalau tak kholis. Tidak setuju. Jadi inginnya perempuan itu Tetap di rumah. agar anak terdidik dengan baik. Ya, karena banyak contohnya Gus, kalau perempuan itu sudah pegang uang Gus. Gini Gus. Jadi harus kita yang cari uang Gus, bukan perempuan yang cari uang, biar tidak diatur sama si perempuan Gus. Oh, gitu. Tapi menurut saya kholis itu personal. Artinya itu sifat individual. Karena ada beberapa contoh wanita karir dan itu seorang bunyai dan kiai. Jadi Bahyai dan bunyai itu sama-sama berkarir dan sama-sama miliarder. Ternyata beliau bisa menjadi pendukung dari suami. Begitu juga Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Bagaimana Sayyidah Khadijah itu menjadi tonggak utama dalam perjuangan Nabi Muhammad, dan beliau Sayyidah Khadijah itu seorang wanita karir sebelum menikah dengan Rasulullah dan setelah menikah dengan Rasulullah. Beliau sebelum menikah Rasulullah sudah mengalang buana jualan. Nah, kalau seperti itu gimana? Kalau dulu kan nggak ada media Gus, jadi jualannya itu tetap muka. Kalau sekarang kan ada media Gus. Ada yang menjawab aja lah. Iya. Jawab benar lah. enggak, artinya kan mungkin beliau berdua punya prinsip darbul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadah yang akan muncul ketika istri bekerja di luar itu lebih layak untuk diutamakan dibanding menarik beberapa maslahat atau manfaat yang kita dapat ketika istri bekerja. Masuk. Jadi beliau itu sudah melihat situasi mungkin terus ya sama tak boleh. Jadi melihat situasi dan kondisi pada zaman sekarang ini, menurut beliau berdua itu lebih baik wanita itu di rumah saja, tidak bekerja karena kita mampu untuk bekerja kan gitu ya. Tidak apa-apa, prinsip ya. Tapi kalau saya enggak,
istri saya lepas, terserah mau kerja, mau apa, mau bebas, mau berkembang apa, karena prinsip saya menitipkan kepercayaan gitu. Kalau saya tergantung karirnya, Gus. Nah, Kalau jadi manajer di perusahaan gitu, kalau manajer di perusahaan ya enggak. Karena istri saya santri, Gus. Kalau bukan pesimis, bukan. Saya yang pasti saya dukung adalah karirnya dalam pendidikan, karirnya dalam hal yang bersifat agama. seandainya ya, kalau kamu bicara pendidikan sekarang ya, seandainya istri kamu itu harus kuliah lagi di tempat yang mana jauh dengan kamu. Dan itu dia harus kuliah di Surabaya, sedangkan kamu kuliahnya di Jember, itu kan otomatis bisa. Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Boleh. Boleh. Keren ya? Silahkan. Oke. Berarti kamu sudah berani percaya dengan istri, kan gini kan? Iya. Tapi beda kalau jenengan tanya ke teman-teman kan tadi bahasanya pakai ya lagu apa kalau nah, mereka sudah kebayang ya itunya Gus, Fasitnya dulu. Jadi memang sama-sama benar karena punya prinsip, guys. Kalau Ustadz dan Dr. Majid itu punya prinsip darul mafasid muqaddamun ala jalbil soleh. Ada praduga akan tertimbul mafsadah yang akan muncul ketika istri itu kerja di luar. Karena melihat dari lingkungan sekitar dan pengalaman. Ini beliau murni berbicara Zaman sekarang. berbicara lingkungannya. Iya, di lingkungan. Tapi tidak berbicara secara global. Mungkin kalau secara global beliau berdua tetap setuju Bisa. wanita terus berkarir sampai puncak. Kenapa? Karena sudah ada contohnya seperti Sayyidah Khadijah kan gitu ya. Dan sampai juga setuju kan. Kalau tak yakin dijawabnya juga personal. Kenapa? Karena istri saya santri, tidak mungkin dia jadi manajer begini. Tapi kalau di pendidikan, seandainya dia harus bisa kuliah dengan saya sampai S3, sama prinsipnya dengan saya. Kalau yang jomblo kita anda ya. Enggak tahu, mungkin sudah bangun prinsip sebelum bangun keluarga. Ya kalau menurut saya pribadi memang kalau berkarir itu ya harus juga berkarir. Hanya saja mungkin karir tertinggi seorang wanita kalau versi saya adalah menelurkan anak yang hebat. iya harus seperti itu. Karena kan ada apa sehingga di apa namanya itu di bab hadona itu yang terpenting adalah kenapa kok ketika kecil harus ke ibu dulu, tidak boleh ikut ayah, karena memang yang apa namanya yang merawat dengan baik itu adalah seorang ibu. Ada istilah aku madrasatul ula li dan lain sebagainya. Ya kalau ditanya wanita karir bagaimana, menurut saya wajib berkarir, hanya saja karirnya yang paling hebat dari karir wanita adalah berprinsip bahwa bagaimana putra putrinya menjadi hebat. Ini satu langkah lebih maju dari pemikiran kita, diakui atau tidak? Karir tidak masalah, tapi bagaimanapun karir terhebat seorang wanita adalah ketika dia bisa memberikan durian yang baik. Daun guru saya guys, ketika saya awal-awal nikah, beliau bilang ke saya, "Cok, kamu kalau nikah itu juga daun istri saya. Jadi anak itu baik dan tidaknya terbentuk dari sosok seorang ibu, mulai dari hamil sampai lahir, sampai selesai menyusui. Setelah itu terakatnya ayah. Jadi selama hamil seorang ibu, ayah gak terakat tidak masalah kata guru saya. Yang penting ibunya terakat. Makanya sosok imam-imam yang hebat itu ternyata lahir dari ibu-ibu yang hebat. Jadi sebisa mungkin kalian para ibu ketika hamil, calon ibu pastikan kalian itu benar-benar terakat, jauhi maksiat, kencengin ibadah, rajin selawat. Karena itu yang dipesankan guru saya ketika saya awal-awal nikah. Terima kasih dari kami SG3M dan juga Ustadz Mukhlis, Ustadz Lis, Ustadz Mustadi dan Ustadz Rizal. Terima kasih atas dukungan dan kehadirannya. Ini podcast kita yang keempat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Telepon tutup gula merah, salah lopot dan segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke media sosial masing-masing. Terima kasih. Subscribe. Linknya nanti di bawah. Video.